Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Safia, NIM 2015061, kelas BKPI 2C. Fakul Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Puri Hadari MA. Di sini saya ingin mengerjakan video UTS Psikologi Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan. Pengertian psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pashe, yang berarti jiwa dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa dan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, yang mana hal tersebut tidak bisa dilihat atau diketahui secara empiris. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. 1. Warrington 1978. Menurut Warrington 1978 menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. 2. Sumadi Supriyabrata 1984. Menurut Sumadi Supriyabrata 1984 menjelaskan bahwa psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. 3. Elliot 1999 menuntur bahwa psikologi pendidikan adalah menerapkan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi, mengajar, dan permasalahan yang muncul dalam pendidikan. 4. Anita Wolfok-Hoy 2007. Menurut Anita Wolfok-Hoy 2007, definisi psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran menerapkan metode dan teori psikologi dan menjadi teori secara berkesesuaian. Salzrock 2007. Sedangkan menurut ahli psikologi, pengertian dan definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi. Ia mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. B. Sejarah psikologi. Sejarah psikologi pendidikan dimulai perkembangan pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang lebih besar terhadap berbagai teori dan praktek dalam pendidikan. Berbagai aliran psikologi yang mulai berkembang di awal abad ke-18 khusus mempelajari tentang macam-macam perilaku dan proses pembelajaran yang berbeda-beda dalam bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan teori seperti behaviorisme, psikoanalis, Gestalt, dan praktek dalam pendidikan. Definisi pembelajaran dengan menurut pendekatan Coates dan Levine 2000 atau Semiawan 1999. A. Definisi pembelajaran. Menurut Sutjana 2000 merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Gulu 2024 mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Nasution 2025 mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak baik didik sehingga terjadi proses pelajaran. Lingkungan dalam mengerti anak didik hanya ruang belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. B. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Dalam belajar terdapat beragam jenis metode pembelajaran masing-masing. Metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Guru dapat memilih metode yang dipandang tepat dalam kegiatan pembelajaran berikut ini. Metode yang dapat dipilih guru dalam kegiatan pembelajaran
1. Metode ceramah. 2. Metode latihan. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode karya wisata. 5. Metode demokrasi. 6. Metode sosiodrama. 7. Metode bermain peran. 8. Metode diskusi, pemberian tugas, dan reasita. 9. Metode proyek. C. Definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut Coates dan Levy. Definisi menurut Coates dan Levy tahun 2000, pembelajaran dan evaluasi merupakan hal yang mempengaruhi prestasi pelajar secara tidak langsung dalam berkaitan dengan orientasi tujuan. Siswa akan lebih berorientasi pada tugas jika mempersepsi bahwa materi yang dipelajari menarik dan bermanfaat 37 dibandingkan jika ia berpersepsi bahwa materi tidak menarik dan tidak bermanfaat. Wohlforth tahun 2000. Orientasi belajar dapat dibentuk maupun diubah tergantung dari lingkungan. Mengingatkan bahwa situasi kelas dapat membentuk orientasi tujuan siswa, guru berperan penting dalam memfasilitasi pengadopsian orientasi tujuan siswa. Teori pembelajar faktor-faktor mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan dalam teori. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada ternyata tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada pada masa perkembangan, tetapi hal tersebut belum tampak pada seorang anak yang mengalami perkembangan. Salah satu contoh adalah ketika seorang anak yang sudah berumur 7 tahun, tetapi dia masih lambat berbicara. A. Nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1988 sampai 1880. Aliran ini berpandang bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawah sejak lahir. Konon juga dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu yang kacamata hitam. Karena pendapat aliran naturalisme yang dibidani oleh J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa segala suci dari tangan Tuhan rusak ditangani manusia. Atau Banjari 2028.2/2027. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. B. Tokoh aliran empiris adalah John Locke, filsuf Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teori dikenal dengan tabula rasa, dengan istilah lain berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong, blank slate atau blank tablet, yang menyebutkan bahwa anak lahir ke dunia seperti tempat putih yang bersih. Lingkungan yang buruk dapat merintangi pembawaan yang baik, tetapi lingkungan yang baik tidak dapat menjadi pengganti suatu pembawaan yang baik. Daerah yang penuh dengan kejahatan dan kesempatan latihan yang kurang akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Begitu juga lingkungan yang baik tidak dapat menjadikan peserta didik yang lemah pikiran menjadi orang yang pandai atau orang yang tidak berbakat menjadi berbakat, karena ini adalah faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pendidik, yaitu faktor dari diri peserta didik sendiri yang harus mengembangkan potensi diri secara maksimal dengan memaksimalkan pembawaan dan pengaruh lingkungan di mana dia berada. Dinamika perilaku individu. Dalam pembahasan A, pengaruh perilaku individu terhadap hidup sehat. Sehat merupakan kondisi yang diinginkan setiap individu menurut WHO. Definisi sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna, dan fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya
merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, dan tingkah sosial ekonominya. Sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan ekonomis. Menurut Wiley tahun 1997, kesehatan adalah keadaan di mana seorang pada waktu periksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan. Dalam setiap hal di dunia, termasuk kesehatan, pasti memiliki masalah-masalah tertentu. Tidak selamanya masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan resultat dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan. Masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial, budaya, berperilaku, populasi, pendidikan, genetika, dan manusia. Sebagainya, derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai somatic well-being merupakan result dari 4 faktor, yaitu environment dan lingkungan, behavior atau perilaku. Antara yang pertama dan kedua dihubungkan dengan ecological balance, heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya. B. Perilaku hidup sehat. Kesehatan itu mahal harganya, sehingga tidak seorang pun ingin sakit. Tetapi seringkali penyakit datang dan tiba-tiba hanya karena manusia lalai menjaga kesehatan. Tanpa disadari, terkadang pola hidup sehari-hari dapat menyebabkan seorang jatuh sakit. Pola hidup sehat merupakan kebiasaan hidup yang berpegang pada prinsip menjaga kesehatan. Menjalani pola hidup sehat merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Ibaratnya orang dalam perjalanan dan menemukan persimpangan. Jalan satu arah merupakan jalan yang terjal, berbukit-bukit, dan jauh. Sementara jalan yang lain mudah dan lebih dekat, tetapi macet. Kebanyakan orang akan memilih jalan yang mudah meskipun jalan macet. Itulah gambaran manusia biasanya memilih yang mudah. Maka yang serba enak malas bekerja, tidak nyenyak dan malas bergerak. Yang serba enak malas bekerja. Orang yang memilih jalan hidup yang serba mudah dan tidak teratur dalam jangka panjang akan menjadi orang tersebut menjadi tidak sehat, pemalasan, dan kehilangan jati diri karena hidupnya tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri. Kepribadian pendidik dan peran guru. Di sini pembahasan dalam pendidikan guru. A. Pengertian kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani per dan sonar, yang artinya topeng. Selain itu juga berasal dari kata person, yang berarti pemain sandiwara, yaitu untuk memeran suatu karakter pribadi dengan kodoknya, berusaha menembuskan kelar. Kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang memberikan corak yang unik dalam caranya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian adalah jumlah bentuk tingkah laku yang aktual dan konseptual pada organisme sebagai suatu tingkat laku individu, baik itu yang tampil maupun yang berbentuk posisi, dipengaruhi hereditas dan lingkungan atau hasil pembelajaran dan berkembang melalui interaksi fungsional atau aspek-aspek pembentukannya, yaitu aspek kognitif, afektif, kognitif, dan somatif. Di sini saya ingin menjelaskan isi makalah hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik dalam kepribadian. A. Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan terpaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses kehidupan manusia, pendidikan pemegangan peranan sebagai salah satu pilar
utama dalam menentukan perubahan sosial, perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pendidikan bertanggung jawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna sebagai makna tercantum dalam garis-garis besar haluan negara, yaitu terwujud masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Pendidikan senantiasa akan berkembang dari satu ke satu waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Perilaku siswa sebagai individu dalam pembahasan. Perilaku siswa sebagai individu. Sarwono menyatakan bahwa perilaku merupakan segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan, sedangkan Dara mengartikan perilaku sebagai operasionalisasi dan aktualisasi seorang atau suatu kelompok terhadap suatu situasi dan kondisi lingkungan, masyarakat, alam, teknologi, dan organisasi. Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian perilaku tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai akibat dari aktualisasi seorang atau kelompok terhadap suatu situasi dan kondisi. B. Macam-macam perilaku siswa sebagai individu. Karakteristik individu manusia bukan manusia yang pada umumnya, yaitu manusia yang memiliki ciri-ciri khas dan spesifik. Ciri-ciri khas bersifat jasmani, tetapi bersifat jasmani dan rohani, artinya perilaku dan sifat yang berbeda-beda pada setiap individunya. 1. Siswa sebagai makhluk individu yang unik. 2. Manusia berkembang dinamis. C. Aspek-aspek perilaku individu. Individu menampilkan dirinya kepada pihak luar, terutama kepada individu yang lain melalui kegiatan atau perilaku pengertian. Perilaku sering dibatasi kepada yang dapat dilihat dari luar yang berkenan dengan kegiatan jasmani atau fisikomotor. Teori pelajar Albert Bandura dan proses dan sistem pembelajaran. Pembahasan. Teori belajar Albert Bandura. Pengertian teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Orang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu hasil mengamati orang lain. Fase perkembangan peserta didik. Dalam pembahasan di dalam makalah ini, fase perkembangan menurut Freon. 1. Fase oral 0 sampai 1 tahun terfokus pada fungsi mulut. 2. Fase anal 1 sampai 3 tahun terfokus fungsi eliminatif atau perbuangan kotoran. 3. Fase valis 3 tahun sampai 5 tahun. 4. Fase latent 5 tahun sampai 12 atau 13 tahun. 5. Fase pubertas 12 tahun sampai 13 atau 20 tahun. 6. Fase genital kematangan. Secara garis para ahli membagi periodisasi perkembangan pada peserta didik ada 3. 1. Periodisasi berdasarkan biologis. 2. Periodisasi berdasarkan didaktis. 3. Periodisasi berdasarkan psikologis.
A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu, pengetahuan, menguasai kemampuan dan tarbiyat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikat tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu, serta menciptakan situasi efisien. Oleh karena itu, dalam belajar, guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi belajar yang menarik minat siswa. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreativitas mengajar. Pembelajar yang motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses pembelajaran. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar.